Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Zahra. Saya dari Universitas Negeri Padang pada periode pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sastra pada periode 50-an. Kemudian saya akan membahas yang pertama adalah sejarah perkembangan kesusastraan. Yang kedua adalah sastra majalah. Yang ketiga adalah impase dalam sastra Indonesia. Yang keempat adalah pengarang dan karya sastranya. Yang kelima adalah karakteristik periode 50. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan antara periode 50 dengan angkatan 45. Baiklah, yang pertama adalah sejarah perkembangan kesusastraan. Perkembangan sastra Indonesia pada periode 1953 sampai 1961 adalah masa perkembangan. Pembabakan ini digunakan istilah periode dan bukan lagi angkatan, karena terdapat kekacauan dalam penggunaan istilah angkatan. Dalam periode 1953 sampai 1961, terdapat beberapa gejolak sastra yang salah satu di antaranya merupakan istilah atau sebutan angkatan terbaru pada masa itu. Keadaan Indonesia yang pada saat itu mengalami perubahan yang cukup drastis, yakni dari transisi penjajahan berdarah menuju ke kemerdekaan cemerlang. Inilah yang melatar belakangi sastra keangkatan 50. Tentunya suasana tersebut, para sastrawan mulai memikirkan ciri khas sastra pada angkatan 50-an dan masalah kebudayaan yang sedang dialami Indonesia untuk membedakannya dari angkatan sastra sebelumnya. Para sastrawan juga mulai mencari bahan-bahan yang merujuk pada kebudayaan Indonesia yang murni dan membebaskannya dari pengaruh budaya asing setelah penjajahan. H.B. Jazin adalah seorang pengarang, penyunting, dan kritikus sastra ternama dari Indonesia. Dapat dikatakan sebagai beliau adalah angkatan 50 karena angkatan 50 ini ditandai dengan terbitnya majalah kisah yang ditanganinya. Kemudian selanjutnya adalah sastra majalah. Sejak tahun 1953, Balai Pustaka kedudukannya tidak menentu. Penerbit ini berkali-kali mengalami perubahan status, ditambah lagi penempatan pimpinan yang bukan ahli, serta anggaran yang tidak mencukupi, menyebabkan kemacetan produksi. Kemudian karangan-karangan yang dapat dimuat pun akhirnya hanya dapat berbentuk sajak, cerpen, dan karangan lain yang tidak begitu panjang sesuai kebutuhan majalah. Para pengarang pun lebih produktif berkarya di sektor tersebut. Keadaan tersebut menyebabkan munculnya istilah sastra majalah yang pertama kali dipopulerkan oleh Nugroho Noto Susanto dalam tulisannya Situasi 1954 yang dimuat di majalah yang dipimpinnya yaitu Kompas. Para pengarang setelah angkatan 45 menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak menguntungkan kehadirannya. Meskipun mendapat tempat di halaman-halaman majalah, ruang kreativitas mereka tetap terbatas, terutama untuk mencari identifikasi diri dan kawan-kawannya. Hal itu disebabkan oleh redaksi majalah-majalah pada saat itu dipimpin oleh para pengarang angkatan 45. Kemudian selanjutnya adalah impase dalam sastra Indonesia. Pada tahun 1953 di Amsterdam diadakan simposium tentang kesusastraan Indonesia, antara lain yang berbicara dalam simposium itu adalah Asrusani, Sultan Takdir Ali Syahbana, Profesor Dr. Witin, dan lain-lain. Disinilah dibicarakan pertama kali mengenai impase dan krisis sastra Indonesia sebagai akibat gagalnya revolusi Indonesia. Tetapi hal tersebut dibicarakan ketika terbit majalah Konfrontasi pada pertengahan tahun 1954. Nomor pertama majalah ini ditulis oleh Sot Jamako dalam bentuk esai yang berjudul Mengapa Konfrontasi. Dalam karangan oleh dikatakan penulis bahwa sastra penulisnya mengalami krisis. Sot Jamako mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami krisis sastra karena yang ditulis hanya cerpen kecil yang melingkar sekitar tokoh logarisme, perseorangan semata-mata ramah besar tak ditulis. Kemudian selanjutnya adalah pengarang dan karya sastra. Berikut adalah pengarang dan karya sastranya.
karakteristik karya sastra periode 1950-an. Pada bagian pertama adalah struktur estetik. Dalam genre puisi berupa, yang pertama adalah gaya epik yang berkembang dengan berkembangnya puisi cerita dan balada. Yang kedua adalah mantra mulai tampak balada-balada. Yang ketiga adalah gaya ulangan mulai berkembang. Dan yang keempat adalah gaya puisi ini pada umumnya masih meneruskan gaya angkatan 45. Kemudian dalam genre prosa berupa, hanya saja pernah dikatakan bahwa gaya bercerita pada periode angkatan 50 ini adalah gaya murni bercerita, dalam arti gaya bercerita hanya menyajikan cerita saja, tanpa menyisipkan komentar, pikiran-pikiran sendiri, atau pandangan-pandangan itu. Kemudian selanjutnya adalah ekstra estetik. Dalam genre puisi berupa, yang pertama adalah ada gambaran suasana muram karena menggambarkan hidup yang penuh penderitaan. Yang kedua adalah mengungkapkan masalah sosial, kemiskinan, pengangguran, perbedaan kaya miskin yang besar, dan belum ada pemerataan hidup. Kemudian yang ketiga adalah banyak mengemukakan cerita-cerita dan kepercayaan rakyat sebagai pokok-pokok sajak balada. Kemudian pada dalam genre prosa berupa, yang pertama adalah cerita perang mulai berkurang, yang kedua menggambarkan kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga adalah kehidupan kedesaan atau daerah. Yang terakhir adalah banyak mengemukakan pertentangan-pertentangan politik. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan kesusastraan periode 1950 dengan angkatan 45. Pada puisi angkatan 45 ini ciri-cirinya adalah puisinya bebas, tidak terikat pembagian bait, jumlah baris, dan persajakan. Pilihan kata-katanya atau diksi mempergunakan kosakata bahasa sehari-hari. Kemudian pada puisi angkatan 50 memiliki ciri-ciri yaitu gaya yang epik, berkembang dengan berkembangannya puisi cerita dan balada. Dengan gaya lebih sederhana, misalnya puisi-puisi karya Rendra seperti balada terbunuhnya Atmo Karpo. Kemudian pada bagian prosa, angkatan 45 ini memiliki ciri yang banyak alur solot balik. Meskipun ada juga alur lurus, sisipan-sisipan cerita dihindari. Kemudian pada angkatan 50, tidak terdapat sisipan-sisipan cerita, sehingga alurnya padat, cerita perang mulai pun berkurang.